Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang beberapa klasifikasi atau tabaqat kitab-kitab hadis menurut Imam Ad-Dahlawi rahimahullahu taala. Yang ada 4 tabaqat. Kalau kita perhatikan dari awal kita membahas tentang ilmu hadis atau membahas tentang hadis Rasulullah SAW, ini merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa yang dikeluarkan oleh para ulama. Tidak mungkin perjuangan-perjuangan ini atau jerih payah yang mereka keluarkan tidak mungkin terjadi jika tanpa keikhlasan, tanpa niat yang tulus ikhlas, tanpa mencari ridha Allah, tanpa cinta, tanpa keimanan, dan lain sebagainya. Luar biasa. Jika kita hidup di zaman mereka, atau jika kita ingin hidup dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT sebagai khadimus sunnah ini, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu hanya belajar. Belajar dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, kemudian membaca kitab-kitab mereka. Jadi ada seorang ulama yang pernah menasihati saya khususnya atau menasihati kami ketika kami berada dalam muhadharah. Beliau berkata, jika kalian ingin hidup dengan para ulama yang sudah meninggal, yang sudah wafat, yang mana hakikatnya mereka belum mati secara keseluruhan, artinya mereka hidup dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya jika kita ingin hidup dengan mereka, maka hiduplah dengan cara membaca kitab-kitab mereka, dengan cara menyelaminya, dengan cara menghafalkan lafaz-lafaznya, dengan cara mengkritik jika ada kesalahan, dengan cara membahasnya bersama-sama. Itu salah satu cara jika kita ingin hidup bersama para ulama yang telah membuat mu'allafat atau kitab-kitab yang luar biasa ini. Jika kita bandingkan, jika kita ingin hidup dengan Rasulullah SAW, berarti bagaimana caranya? Yaitu dengan selalu bersalawat kepada beliau. Karena setiap salawat yang kita sampaikan, maka akan beliau dengar. Yaitu dengan apa lagi? Dengan cara memahami hadis-hadis beliau, tentunya dengan pemahaman yang betul. Bagaimana cara pemahaman yang betul? Pemahaman yang betul yaitu dengan cara pertama dengan sanad, dengan guru. Pemahaman yang guru kita dapatkan sampai kepada Rasulullah SAW tentunya. Maka seakan-akan kita bisa hidup bersama Rasulullah SAW meskipun beliau telah wafat. Rahimahullah ta'ala. Meskipun beliau telah wafat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ingin membahas tentang keutamaan orang yang sibuk dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja keutamaannya? Tentu ada keutamaannya. Jadi, jika ilmu itu mendapatkan keutamaan dari keutamaan atau kemuliaan zat yang dibahas oleh ilmu itu sendiri. Jika kita katakan apa ilmu yang paling mulia atau ilmu yang paling tertinggi derajatnya, yaitu ilmu tauhid atau ilmu akidah. Kenapa? Karena ilmu tauhid zatnya atau subobjek yang dibahas oleh ilmu tauhid yaitu zatullah ta'ala dengan sifat-sifatnya. Maka ilmu tauhid mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Tapi tidak kalah juga kemuliaan dari atau kehormatan dari ilmu hadis, baik secara riwayat atau dirayat. Kenapa? Karena zat yang dibahas atau objek yang dibahas dalam ilmu hadis yaitu Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam yang merupakan Sayyidul Bashar, kemudian Khatimul Anbiya atau penutup risalah kenabian. Sifat-sifat beliau dibahas juga dalam ilmu hadis. Kemudian perkataan beliau dibahas dalam ilmu hadis. Bagaimana cara beliau sholat, bagaimana cara beliau bermuamalah dengan tetangga, bagaimana cara beliau
memberi kasih sayang kepada anak kecil, bersikap kepada orang yang lebih dewasa. Itu semua dibahas dalam ilmu hadis. Baik tentunya ilmu hadis secara riwayah, karena hal-hal tersebut disampaikan atau dikabarkan oleh para rawi sampai kepada kita dan kita mengetahuinya. Perjuangan yang luar biasa. Jika kita bisa belajar atau mengetahui apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Kita kembali lagi ke keutamaan orang yang sibuk dengan hadis atau sibuk dengan ilmu hadis. Apa sebetulnya keutamaannya? Pertama, keutamaan karena belajar mengenal Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Yang pertama, jika orang sibuk dengan hadis Rasulullah sallallahu taala, seakan-akan dia hidup bersama Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Jika kita selalu berinteraksi dengan perkataan beliau, dengan perbuatan-perbuatan beliau yang terekam dalam hadis yang disampaikan oleh para perawi, maka kita perlu bersyukur. Yang kedua, ada sebuah hadis yang mengatakan, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighu." Artinya, Allah akan memberi nikmat kepada orang yang menghafalkan hadis, mempelajari hadis, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Tentu masalah penyampaian atau pemahaman terhadap orang lain tentu memiliki syarat-syarat tertentu ya. Artinya tidak semua orang yang sudah hafal atau paham hadis itu berhak untuk menyampaikannya kepada orang lain. Artinya harus benar-benar hafal, kemudian paham sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui penjelasan-penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Itu salah satu keutamaan bagi orang yang sibuk dengan hadis Rasulullah SAW. Artinya, ketika orang itu sibuk dengan hadis, Allah akan memberikan nikmat yang lebih kepadanya. Demikian, terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.